warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bagus Pamungkas. Nama saya Nur Apriyani. Nama saya Lena Yulianti. Nama saya Rian Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Yulianti dengan NPM 101207014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis rasio keuangan. Menurut Harpindo tahun 2010 memberikan pengertian bahwa rasio keuangan adalah suatu angka yang dibedakan dengan angka lainnya sebagai sebuah hubungan. Sementara menurut Jonathan Golin tahun 2001 memberikan pernyataan tentang rasio yang merupakan suatu angka yang didefinisikan pada suatu pola kemudian dibandingkan dengan pola lainnya dan dinyatakan oleh presentase. Finansial analisis rasio keuangan. Finansial rasio atau juga disebut rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba atau rugi, dan laporan aliran kas. Sebenarnya, pengertian rasio merupakan sebuah alat yang disebut pada arithmetical terms yang bisa berguna dalam menerangkan konektivitas antara dua jenis data keuangan. Nama saya Rian Hermawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan diwujudkan dalam rangka serta daftar statistik yang lebih bisa dibaca serta diterjemahkan, serta laporan keuangan yang begitu rinci dan rumit diganti menjadi sederhana serta informatif. Adapun beberapa kegunaan dari adanya rasio keuangan merupakan hal yang tercipta sebagai berikut ini. Untuk poin pertama ialah perwujudan visualisasi tentang sejarah perusahaan disertai dengan nilai keadaan suatu perusahaan tersebut. Untuk poin yang kedua, perwujudan visualisasi kepada investor serta kreditor tentang kebaikan dan keburukan suatu keadaan atau tempat keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Untuk poin yang ketiga, mampu menetapkan efisiensi kinerja pada manajer perusahaan dengan dituangkan ke dalam catatan keuangan serta laporan keuangan. Poin keempat, adanya kemungkinan seorang manajer keuangan melakukan prediksi reaksi dari para calon investor serta kreditor di saat melakukan pencarian guna menambah dana. Poin kelima, mampu mewujudkan pembuatan keputusan, adanya pertimbangan serta melakukan prediksi berdasarkan tren pasar dengan pencapaian perusahaan serta prospek yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Poin terakhir, standarisasi ukuran penilaian perusahaan agar memudahkan untuk memahami posisi perusahaan yang berada di kalangan industri lainnya. Itulah kegunaan dari analisa rasio keuangan. Saya Bagus Pamungkas. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang jenis-jenis dari rasio keuangan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan penjelasan berikut ini. Jenis dari rasio keuangan. Dalam dunia bisnis secara keseluruhan yaitu adanya analisis rasio keuangan pada bisnis dan dapat dibagi ke dalam kelompok rasio sebagai berikut. Yang pertama ada rasio rentabilitas atau probabilitas. Rasio rentabilitas atau probabilitas ini adalah rasio yang mewujudkan skill perusahaan dalam menciptakan laba pada periode